saya mau. Ya, Ulang makanya lagi. ya kan kami udah ngajuan loh di grup dari lama-lama. Apa? Baik teman-teman sekalian, Dan konfirmasi mau lihat. Udah dari yang dari awal suruh nyari buku itu loh. Nanti aku titipkan lagi. Ya ada titik kan lah, biar tahu orang itu ya. Yang berangkat kalau Belum jadi pernah, orang semua yang beli. Ini pernah. bentar dulu. Aku belum bisa. Belum bisa. Dan aku dapat ketawa terakhir, makanya gue bagus aku diem dulu bentar. Oh, keburu penuh lah 2 kali ini. Aku takut sekali. Belum Bisa-bisa mencoba nyala hal yang Baik teman-teman sekalian, baik teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini, ada baiknya teman-teman semuanya menandatangani daftar hadir ini ya, agar saya mengetahui siapa yang datang di bimbingan kelompok hari ini. Nah, nanti setelah itu tolong kembaliin kepada saya ya. Lucu kali ada jaringmu. Katanya nunjuk. Sele bilang. Dia nggak nanti. Orang diam loh. Hati. Iya. Nggak tahu kok buat kode kelompok mati. Buat gini. Iya nggak. Aku nggak bisa nambah soalnya. Dia kalau aku kasih gini hidupi kayak tadi. Iya. Kan udah begini ya berarti aku hidup. Dia gini-gini Enggak, kan. dia senggol. Aku aja aku senggol gini tadi dia. Dia gini kan. Aku nggak tahu. Nah, ikut dulu. Kalau aku nggak scrolling tak kena. Aku nggak tahu coy. Aku nggak tahu. Udah weh. Buat dulu apa kodemu? Kayak mana? Udah gini Dia aja. aja. Jangan aku. Nanti kalau aku nampak. Oh langsung kok udah Oh, begini. iya. Gini ya. Oh, tadi kan aku nggak nampak. Kan bereng kan. Nah, Ini memang kayak dia nggak bisa Sudah nggak penting. cepet tuh Lek. Kamu ngapain bis? yuk. Nanti aku ketawa. Fokus ya fokus. Udah. Betul ya, kalau ada yang ketawa pusat 10. Dia pusatnya itu kayang deh itu kayang. Dia satu kan. Dia ketawa ya. Sekarang dia pusat 10 kali Enggak. ketawa. Iya sepakat. Nggak diem kayak. Aku PK di sini. Udah. Cepat. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya teman-teman menandatangani daftar hadir terlebih dahulu ya, agar saya mengetahui siapa saja yang datang pada bimbingan kelompok hari ini. Nanti setelah ditandatanganin, tolong kembalikan lagi kepada saya. Mirror tuh kameranya. Nanti kan diedit, kan sampai Tahu nggak? Tahu nggak apa? Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di bimbingan kelompok pada hari ini. Gimana teman-teman kabarnya, baik? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya teman-teman. Amin. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan memimpin doa secara muslim,
Untuk teman-teman yang non muslim bisa berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik minat belajar menurun pasca pandemi. Ya Allah ya Tuhan kami, hambamu ini memohon kepadamu, hambamu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Allah, ridhoilah kegiatan kami yang sedang kami lakukan ini. Ya Allah, semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini, kegiatan ini dapat membawa kami menjadi memiliki pendirian yang lebih baik dan jangan ketawa. Susah. Aku udah kayak gini ya, we. Aku Kamu nggak masih bisa. terpengaruh. Enggak loh, dia nggak nampak. Nggak nampak itu. Iya. Nampak lo kan? Sebenarnya. Makanya kan. Kau Maju maju lagi lagi nggak sih? aja, kau maju Sifat. lagi. Kau pun nggak pernah nampak, maju lagi. Iya, cuma kepala yang nampak. Lagi. Nah, Lagi. Oke. jangan ke tengah kali sih. Enggak. Enggak, udah Pas, pas. pasnya dari kamera. Udah. Kakimu. Di doa aja ya, tadi kan Iya, sudah. iya. Amin. Tambah nggak? Nampak itu masalah. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama masing-masing. Di sini saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Untuk yang agama non muslim bisa berdoa sesuai agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik minat belajar menurun pasca pandemi. Ya Allah, hambamu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Allah, ridhoilah kegiatan kami ini, ya Rahman ya Rahim. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, kegiatan ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadikan bermanfaat di kehidupan kami kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, dimanapun orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah pekerjaan mereka ya Allah. Sehatkanlah mereka selalu, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Karena dimanapun mereka berada, mereka berikhtiar mendapatkan apa yang mereka inginkan atas ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah selalu rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu doa ini bermujarat. Mudahkanlah ya Allah dan ridhoilah doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, kita akan lanjutkan bimbingan kelompok hari ini. Teman-teman sekalian, tahu tidak apa pengertian dari bimbingan kelompok? Tunggu. Oh iya. Semalam. Oh, udah, aku tahu, aku ingat. Siap gitu, siap dulu. Baik teman-teman, sebelum memulai PKP-nya, di sini saya ingin memberi tahu teman-teman terlebih dahulu ya. Jika nanti ada teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya, silakan angkat tangan ya teman-teman terlebih dahulu. Baru ketika saya mempersilakan teman untuk mengemukakan pendapatnya, baru teman bisa mengemukakannya. Nah, teman-teman tahu tidak apa pengertian dari bimbingan kelompok? Jika ada yang tahu, boleh acungkan tangannya. Baik, untuk saudari. Iya, udah. Sisi pada ini diam-diam pun digunggung ya. Iya. Apa sih yang bikin aku sih? Gak tau, aku nih ngomongin aja aku udah ketawa. Makanya aku kalian tuh ngomongin aja lah udah. Aku ada bawah aja nanti. Udah. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak pengertian dari bimbingan kelompok? Untuk saudari Hillary silakan. Jadi menurut saya itu pengertian bimbingan kelompok itu adalah suatu pemecahan masalah yang melibatkan dinamika kelompok. Baik. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan untuk saudari. Mungkin menurut saya pengertian bimbingan kelompok itu adalah pemecahan masalah
secara kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok itu. Baik, berarti ada lagi, silakan. Saya dengan kelompok itu adalah mengumpulkan individu-individu yang memiliki masalah yang sama untuk dipecahkan secara bersama. Baik, berarti pada intinya di sini untuk memecahkan masalah yang sama kan. Nah, di sini saya mungkin akan menyempurnakan aja ya teman-teman. Jadi pengertian bimbingan kelompok itu atau yang biasa kita sebut dengan BKP merupakan salah satu bentuk layanan yang dimana itu yang di dalamnya itu akan membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, di bimbingan kelompok ini ada pengantar tujuannya ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok ini? Sebelum saya memberitahunya lebih jelas, ada nggak teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Baik, untuk saudari Elizabeth. Mungkin tujuan bimbingan kelompok ini untuk mengendalikan diri kepada kelompok, mengendalikan diri untuk mengasih pendapat kepada kelompok. Baik, ada lagi? Untuk saudari Hillary? Mungkin tujuan dari BKP sendiri itu menurut saya adalah kita jadi mampu berbicara di depan orang banyak gitu. Terus kita bisa menghargai gitu berbagai pendapat orang lain. Tadi saudari Siti terlebih dahulu. Ulang dari Siti Badila aja. Apa sih? Dia enggak angkat tangan terus. Udah dari Siti Badila aja. Udah kayak gitu ya. Awang nggak begini kenapa? Gini, ya jangan gini. Begini aku. Ada tahu kan aku bagaimana recehnya. Ngomong saya gitu kan sudah nampak juga saya gitu ngomong aja apa. Aku orang dekat aja kok saya. Baik, tadi saudari Siti Badila mungkin mau mengemukakan pendapatnya. Udah maaf ya Tania. Gak apa-apa, aku juga ketawanya. Menggantiku. Udah kuserahkan sebagai dia. Tertular kalau dia diam. Aku udah gini-gini ya, kamu boleh. Aku Cubit bertahan. dia tadi kok aku cubit aku. Udah. Udah. Baik, tadi mungkin saudari Siti Padila ingin mengemukakan pendapatnya. Mungkin menurut saya tujuan layanan BKP ini untuk melatih anggota kelompok untuk bisa mengutarakan pendapatnya. Baik, saudara Michael. Baik, terima kasih. Mungkin tujuan dari bimbingan kelompok ini mungkin agar kita menemukan alternatif pemecahan masalah dari topik yang ada. Baik, terima kasih teman-teman. Benar yang apa teman-teman bilang tadi itu merupakan tujuannya. Nah, di sini saya ingin melengkapi saja teman-teman. Jadi yang pertama itu tujuan dari bimbingan kelompok sendiri itu yang pertama ada agar melatih anggota kelompok untuk dapat berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman, di hadapan banyak orang termasuk ya. Nah, lalu yang kedua itu melatih kita bersikap terbuka di dalam kelompok. Lalu yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman di dalam kelompok. Mungkin yang ini itu untuk yang kayak seperti extrovert gitu kan teman-teman. Jadi kan kalau di bimbingan kelompok ini dia mampu untuk saling akrab gitu. Lalu yang keempat itu melatih kita untuk mengendalikan diri kita di dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Seperti yang selanjutnya yang terakhir itu menemukan alternatif seperti yang dibilang saudara Michael. Nah, dia itu di sini kita dapat menemukan alternatif pemecahan masalah topik yang nanti kita bahas. Nah, ada pula cara pelaksanaannya itu yang pertama teman-teman, semua teman-teman diharapkan untuk saling berpendapat ya teman-teman. Lalu
tidak ada pendapat yang salah di sini nanti teman-teman, dan tolong jangan ada yang saling menyalahkan pendapat temannya. Dan seperti yang saya bilang tadi pertama kali, jika ingin mengemukakan pendapat tolong tunjuk tangan ya teman-teman. Nanti ketika ada orang yang bersamaan ingin mengemukakan, nanti saya tunjuk dulu baru tolong dikemukakan. Nah selanjutnya di sini di BKP ini juga ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah di sini tuh maksudnya diharapkan untuk anggota kelompok itu dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak ada yang merasa terpaksa atau yang disuruh-suruh gitu. Berarti itu atas kemauan diri sendiri. Lalu yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, diharapkan kepada setiap anggota kelompok itu untuk bersikap terbuka, untuk memberikan ide-ide serta saran-saran terhadap topik yang akan kita bahas nanti. Lalu asas kenormatifan. Nah, di sini tuh diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan spontan dan santai, dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara ada dua orang yang serentak tunjuk tangan, maka nanti kita akan buat kesepakatan siapa duluan yang ingin mengemukakannya. Lalu yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, jika ada topik atau pembahasan yang kita bahas nanti ini bersifat rahasia, tolong kita sama-sama janji untuk merahasiakannya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, agar membuat kita ini saling akrab, sebelum kita masuk ke topik, kita harus saling mengakrabkan diri dulu ya teman-teman. Di sini saya ada games. Gamesnya itu sebut nama. Nah, contohnya ini seperti ini. Saya menyebutkan nama saya terlebih dahulu, Tania. Lalu orang kedua di sebelah kanan saya itu menyebutkan nama saya, lalu menyebutkan nama dirinya sendiri. Contohnya Tania. Tania Elizabeth. Selanjutnya seperti itu. Kalau saya berarti kan Tania, lalu Elizabeth sebut nama saya dulu baru sebut nama dirinya. Begitu selanjutnya teman saudara ya sebut nama saya, sebut nama Elizabeth, lalu sebut nama dirinya. Mungkin bisa kita lakukan sekarang ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Tania Elizabeth. Tania Elizabeth Soraya. Tania Elizabeth Soraya Hilary. Tania Elizabeth Soraya Hilary Gila. Tania Elizabeth Soraya Hilary Siti Fadila Michael. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman karena baru sekali saja kalian sudah paham. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kegiatan kita untuk membahas topik pada pertemuan ini. Di sini PK yang akan menentukan topiknya itu berarti saya sendiri. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai minat belajar turun pasca pandemi. Apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk melanjutkan BKP pada kali ini? Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Tidak. Baik, berarti bisa kita lanjutkan ya teman-teman. Bisa. Lagi. Jangan stop. Silakan. Nah, baik teman-teman. Adapun topik BKP kita pada pertemuan kali ini ialah tentang minat belajar turun pasca pandemi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kalian jika ada silakan menyambung ke saya. Apa ya? Sampai di sini ada. Oh iya. Lanjut aja. Apanya? Apa nggak ngerti? Coba. Ini sampai di sini ada kayak yang belum dipahami teman-teman sekalian. Jika ada Itu silakan tadi. Ya udah, Tidak. Oh, ada. Itu deh. Baik teman-teman, kan tadi saya sudah katakan topik kita kali ini mengenai minat belajar turun pasca pandemi. Nah,
teman-teman tahu tidak? Gini, saya mau bertanya, meminta kepada teman-teman untuk agar teman-teman bisa berpendapat ya teman-teman. Menurut teman-teman, mengapa topik minat belajar menurun pasca pandemi itu penting untuk dibahas di BKP kali ini? Baik, untuk saudari Elizabeth dulu. Mungkin karena kita membahas topik ini karena sangat penting untuk zaman anak sekarang, karena banyak zaman sekarang anak-anak itu kurang membaca buku atau literasi. Oke. Berarti menurut Elizabeth penting itu karena sekarang banyak anak yang sehabis COVID jadi jarang mau belajar, gitulah intinya ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, tidak ada. Benar ya yang dibilang sama Elizabeth, karena tidak ada yang semenjak itu jarang ada anak yang mau membaca buku, mau belajar gitu. Benar. Soalnya setelah tadi kita membahas tentang topik ini, saya mau bertanya kepada faktor penyebab ya apa yang kau ragukan? Orang kan cuma dia dua, jadi kan bisa disimpulkan. Nggak apa-apa, di sini saya lebih memperjelas lagi ya, gitu aja. Boleh katakan sendiri kan? Nah, katakan aku nggak bisa menjadi aku. Agak apa? Agak kompleks. Tahu. Udah. Gitu aja tuh. Oke. Baik teman-teman, karena tidak ada lagi yang berpendapat, mungkin saya mau menambahkan. Jadi topik ini tuh sebenarnya penting untuk dibahas karena semenjak COVID-19 itu terjadi, banyak anak-anak yang jadi malas belajar karena lebih banyak memilih main handphone. Karena kan dulu pas COVID itu kan kita belajarnya sekolahnya itu dari daring gitu kan, jadi otomatis anak-anak banyak yang punya handphone. Nah dari sejak itulah banyak anak-anak yang malas belajar karena lebih mementingkan handphone, mementingkan gadget daripada belajar. Nah, teman-teman tahu tidak apa faktor penyebab dari minat belajar itu turun dari setelah pandemi? Baik, untuk saudari Hilary. Mungkin ya, menurut saya sendiri gitu, faktor penyebab minat belajar seseorang itu menurun waktu pandemi itu dikarenakan keterbatasan pertemuan gitu. Misalnya kayak sebelum COVID itu kan kita itu bisa gitu berdiskusi langsung bertatap muka dengan guru dan teman-teman semuanya gitu. Kalau sekarang kan kalau pas di pasca pandemi itu kita itu menggunakan dari Zoom gitu untuk melakukan pembelajaran, jadi kayak kurang efektif ataupun kurang maksimal. Baik. Jadi seperti itu. Mungkin saudari Siti Fadila ada menurut Sejauh dengan jawaban dari jadi karena keterbatasan tatap muka, jadi menurunlah minat belajar. Baik, berarti menurut saudari sekalian, minat belajar ini turun, faktor penyebabnya itu dikarenakan kurangnya bertatap muka untuk untuk proses pelajaran gitu. Benar juga ya teman-teman, karena memang banyak orang kurang mengerti, kurang paham kalau belajarnya itu tidak secara langsung, karena kan banyak yang kurang jelas gitu ya, kayak mungkin tiba-tiba jaringnya tidak ada ya, itulah ya kan teman-teman, berarti benar yang kalian bilang. Nah, jadi apa sih dampaknya itu dari menurunnya minat belajar itu setelah pandemi? Apakah teman-teman mau mengemukakan pendapatnya? Dampaknya itu jadi kayak anak sekarang kayak si peler ini. aku diam loh we. Aku tidak Udah bisa. saya minta
cepat Ella. Diam aja, aku kalau udah diam berarti aku udah jangan lagi. Kau tak penyebab. Nah. Dampak. Dampak. Si sore udah mau, udah fokus ke sore. Jangan buka yang mukanya. Enggak boleh. Ya udahlah ini aja. Ya udah jadi Jadi ketawa. Enggak. Gara-gara dia lah gue ketawa dia ketawa. Aku nggak ketawa. Udah. Udah mau berpendapat iya. Nah, nah baik. Nah, pasti ada dampak kan, dampak dari minat belajar itu menurun. Nah, teman-teman, apa ada yang mau berpendapat? Baik, saudari Soraya, silakan. dampaknya itu kan setelah pandemi itu kita kan kita dari Kan aku nggak ada loh, nggak aku ya. Kalian jangan yang bawa semua, nanti aku ikutan enggak. Nengok ke depan nanti kau ketawa, ke bawah salah, nengok kemana kali? tengok kau salah. Iya, aku sudah aku sudah. serius, Aku udah bisa, aku udah diem aja kok. Cuma terakhirnya aku ketawa. Gak punya muka. Maaf ya Soraya, aku memang Pakai topeng mana? Allah Akbar. Nah, sampai Lagi nanti lupa lagi. Lupa lagi. Sekarang ini si Soraya. Ayo, kamu. Sifat dulu. Nggak usah dia dulu nanti. Iya. Enggak, aku nggak lupa sifat dulu. Daripada dia ketawa. Udah lah ingat. Coba mikir. iya aku bisa, iya. Aku udah emosi nih. Nah, harus emosi baru. Nah, jadi teman-teman sekalian mungkin bisa mengemukakan pendapatnya apa sih dampak dari minat belajar ini turun gitu dari setelah pandemi. Baik untuk saudari Soraya silakan. Menguranginya Hmm. konten. Kau yang betul. Gitu. Udah dari kamu aja, aku nggak usah ngomong lagi dan kamu aja langsung. Nanti kan bisa di-cut gitu langsung. Coba nanti aku. Ilmu pengetahuan anak itu sendiri mengurang karena kan belum tentu ada jaringan di daerahnya itu semenjak daring itu. Baik, tadi saudari Siti Fadila mau menambahkan silakan. Menurut saya dampaknya itu jadi pengurangan prestasi ya. Mungkin yang awalnya dia juara kelas tapi karena terhalang oleh COVID itu jadi agak bermalas-malasan karena daring gitu. Jadi prestasinya menurun. Baik, sejalan tadi ya yang dibilang saudari Soraya sama saudari Siti Fadila. Memang benar dampaknya itu bisa menurunkan IQ, prestasi gitu ya teman-teman, benar. Jadi, baik teman-teman. Dari faktor penyebab serta dampaknya pasti kan ada solusi nih teman-teman agar kita itu bisa meningkatkan minat belajar kita gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat, silakan. Untuk saudari Hilary, silakan. Mungkin ya kalau dari diri saya sendiri waktu saya pas masih SMA itu kan SMP sebenarnya cuman SMA gitu saya merasakan COVID ini paling berpengaruh gitu. Jadi kan minat belajar kita menurun itu karena tadi keterbatasan pertemuan, jadi kita agak malas gitu. Kalau dari saya sendiri mungkin di rumah itu kita bisa lebih lagi, walaupun kita banyak main HP tapi bukalah dan carilah memang betul-betul untuk memotivasi diri kita bagaimana supaya kita itu tetap belajar, jangan karena COVID itu jadi mempengaruhi prestasi kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya kasih pendapat. Baik, terima kasih. Untuk Siti Fadila sendiri, Mungkin solusi untuk diri saya sendiri ketika mengalami masa COVID, mencari metode pembelajaran yang lain, mungkin seperti lihat dari YouTube seperti itu kan. Jadi kita mungkin dari daring nggak terlalu mengerti, bisa mencoba mengerti
dari materi yang ada di YouTube. Baik, terima kasih untuk saudari Hilary dan saudari Siti Fadila. Benar yang kalian bilang. Di sini saya mungkin menambahkannya, solusinya itu seperti yang sudah kalian bilang, di rumah mencari metode pembelajaran lain gitu kan. Benar. Nah, alangkah baiknya lebih baik lagi jika kita menanamkan diri kita sendiri untuk mampu meningkatkannya gitu. Kalau bisa kita tuh punya patokan gitu. Ibaratnya kayak kalau bisa kan kita tuh ada catatan apa mimpi kita, apa cita-cita kita. Letakkanlah di tempat yang bakalan sering kalian lihat gitu. Nah, dari situ kalian bakal termotivasi untuk meningkatkan minat belajar kalian agar tercapai cita-cita kalian. Nah, sekian dari saya seperti itu teman-teman solusinya. Nah, sebelum kita masuk sesi selanjutnya, agar lebih rileks, alangkah baiknya kita melakukan games komitmen dulu ya teman-teman. Sini saya ada games, nama gamesnya itu mungkin apa gitu teman-teman. Mungkin lucu ya. Gamenya tuh ya. Contohnya itu seperti ini. Saya memberitahu ke teman samping saya, misal ini pulpen. Nah, nanti teman saya tuh bilang ke saya, apa gitu. Nanti saya kasih tahu lagi, ini pulpen. Baru teman saya menjawab, oh pulpen gitu. Nah, baru si teman saya saudari Elizabeth tuh bilang ke saudari Soraya, bilang gitu, ini pulpen. Baru saudari Soraya bilang, apa? Elizabeth bilang lagi, apa? Nanya ke saya gitu. Saya kasih tahu lagi, ini pulpen. Baru saudari Elizabeth nyampaikanlah kepada saudari Soraya bahwasanya ini pulpen. Nah, seterusnya saya seperti jadi kayak balik. Iya, dia bertanya terus gitu. Iya benar. Oke, bisa teman-teman, mungkin bisa kita coba dulu ya teman-teman. Baik, ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Ya. Ini pulpen. Apa? Ini Enggak, Saya dulu kembali lagi gitu. Gak diambil. Ulang ya. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Nah, Ini pulpen. Apa? Apa? ini pulpen. Oh, ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Ulang. Enggak apa-apa ketawa kan ya. Namanya pun Serius ya. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. apa? Kenapa sih? Ayo semangat. Ya, Apa? ini pulpen. Oh, ini pulpen. Apa? Apa? Sini buka. Gini. Saya contohin gini. Kan saya bilang, misalnya saya langsung ke Hilary, misalnya gini. Saya bilang, ini pulpen. Saudari Elizabeth bilang, apa? Baru saya jelasin lagi, ini pulpen. Baru saudari bilang, oh pulpen. Baru saudari bilang ke saudari, ini pulpen. Baru saudari nanya, apa? Baru nanya lagi ke saya, apa? Gitu. Enggak, ini masalah bendanya ini di mana pegangannya? Di mana dia ngasih pas si orang yang ngasih tahu bahwasanya ini pulpen gitu. Oh, Aku ini enggak udah jangan bilang, kalian oh, tambah-tambah katanya. Oh, ini pulpen enggak ada gitu. Oh, Oh, pulpen. Oh, pulpen. Oh, ini pulpen. Gila sumpah. Oke, kita ulang ya. Oh. Ayo teman-teman. Apanya yang lucu? Berarti kok Oh, pulpen. Terus dia Iya, bilang, ini pulpen. oh, pulpen. Oh, Baru lagi pulpen lanjut langsung ini. diambil. Ini pulpen. Baru Oh. apa ini pulpen. Ini pulpen. Apa tuh? Apa ya sih? Dia denger gitu, seakan-akan kayak nggak denger. Bukan gitu. ini apa enggak gitu. Ini apa? Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oke. Dia kayak melurut gitu loh. Ah. Ini mungkin tes cepat-cepat. Ini pulpen.
Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. apa? Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Oh, pulpen. Salah. Ini Kau bilang ini pulpen. Kau ikut apa yang ku bilang? Gitu loh. Kau bilang oh pulpen. Gini loh, gini. Tunggu ya, ini kita. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh pulpen. Masuk lagi sih Pak. Ini pulpen. Apa? Apa? Ini pulpen. Oh pulpen. Ya. Ini apa? Oh pulpen lah. Oh pulpen. Ini pulpen. Oh pulpen gitu. Ya. Oh pulpen. Ya, nggak apa-apa yang Aku bawa ambil. kata benerin nggak apa-apa. Ini Ini aku. pulpen. Ini pulpen. Apa? Apa? Nah, Apa? Ini Berarti ini pulpen. pulpennya bergiliran juga kalau Iya. udah 4:30 lo kawan. Udah gamesnya nggak bisa. Udah nggak apa-apa ini aja. Udah bilang aja tuh. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Apa? Ini pulpen. Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Ini pulpen. Ini pulpen. Ini Izin, pulpen. izin dulu, izin. Oh pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Bentar ya. Bisa Pak kami izin Ini aja. pulpen. Izin datang telat. Izin Ini aja. pulpen. Ini pulpen. Oh pulpen. Ya bisanya pasti praktek kan Pak. Udah berarti udah pamflet kan? Aja itu lucu. Kok kedatang apa? Pak, izin atas nama Maika Putra serta Gordiana Hayati Siregar izin datang telat dikarenakan masih ada kelas di jam segini gitu. Lu cepet lah Jadi siapa dari aku? Nggak, Ulang nggak. ulang cepat ini. Serius sekali aja. Gaya sekali aja udah kau sih. Ayo ikuti aja. Dan tengok aja Mesti dapat. langsung ke sini aja. Ya pulpen. Apa itu kayak bolot. Iya, nanti kamu bisa gini loh. Ini pulpen, gitu sambil ngasih tahu ini. Kalau kayak gini bisa. Ini pulpen. Enggak lah. Oh, kayak ini Poin-poinnya kan pulpen. waktu yang kita nanya yang Pulpen. ini apa ini? Ininya di ini di upper. Di Dia upper, lucu bilang gitu ini loh. tuh. Ini apa? Ini apa? Ini aja udah ketawa kok. Iya. Ini di Ini apa? Ini apa? Jadi kayak lucu Iya, iya, gitu iya, loh. iya. nanti bagi buyar. Diganti lagi otak. Sama aja cuman Ya, cuman bedanya ini dikasih lagi. Ayo coba tes briefing. Ya. Briefing dulu. Ya, kami briefing ya. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. apa? Apa? Ini pulpen. Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Itu pulpen. Itu pulpen. Ini pulpen. Oh pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Itu pulpen. Itu pulpen. Itu pulpen. Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Udah sih, kira dong. Kan sambil kayak mukul, itu pulpen gitu loh. Dia sambil Nanti kalau itu coba aku. Ya, ulang ya, ulang. Tapi jangan langsung kau gini kan. Udah ya. Agak geser saya. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Apa? Itu pulpen. Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Itu pulpen. Itu pulpen. Ini pulpen. Oh pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Pulpen loh. Itu pulpen. Itu pulpen. Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Itu pulpen. Itu pulpen. Itu pulpen. Pulpen. Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen.
Udah kan? Ore, apa lagi? Cukup. Mereka minta untuk on. Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kita hari ini, saya di sini ada kertas BMB 3, di mana di sini tuh penilaian hasil layanan bimbingan kelompok topik tugas yang sudah kita bahas tadi. Dimohon untuk teman-teman mengisinya, teman-teman. Nah, nanti setelah diisi bisa kembalikan kepada saya. Mungkin sudah selesai, teman-teman? Ya, sudah. Oh iya iya. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, setelah kita melakukan topik tadi, teman-teman, pasti teman-teman punya komitmen untuk diri teman-teman sekalian, ya, teman-teman. Nah, siapa di sini yang mau memberitahu apa komitmen dia untuk diri dia sendiri setelah kita selesai untuk membahas topik mengenai minat belajar turun pasca pandemi? Baik, silakan untuk saudari. Komitmen saya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini tidak akan mematahkan semangat saya untuk meningkatkan minat belajar saya. Baik, terima kasih. Lanjut. Komitmen saya itu adalah bahwa di setiap ada misalnya itu kan seperti kayak bencana gitu kan, itu nggak mempengaruhi minat belajar saya bakal menurun. Terus kalaupun bencana itu terjadi dan mempengaruhi proses pembelajaran, tapi di saat itu saya bisa mencari bagaimana cara belajar saya supaya tidak menurun gitu. Pada intinya berarti komitmen saudari apapun bencananya tidak akan membuat saudari mematahkan semangat untuk belajar. Saudara tadi ada pendapat, silakan. Mungkin komitmen saya untuk depannya mengenai minat belajar menurun pasca pandemi ini dan menjadikan suatu bencana sebagai alasan untuk menurunkan minat belajar, padahal masih banyak metode-metode yang lain untuk kita dapat belajar dari manapun itu agar pembelajaran kita dapat maksimal. Baik, berarti intinya dari komitmen Anda itu jangan jadikan satu alasan untuk inti dari komitmen Anda itu apa tadi? Baik, terima kasih saudara Michael. Apa ada lagi? Baik, saudari silakan. Mungkin saat walaupun sudah terjadi bencana, walaupun tidak terluka mungkin, tapi mungkin saya bisa mengusahakan untuk tidak menurunkan minat belajar saya. Baik, terima kasih saudari Soraya. Tidak punya komitmen. Sudah kan, sudah. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, mungkin waktu kita sudah berakhir sampai di sini teman-teman. Tapi sebelum saya tutup, saya berharap kepada teman-teman, mungkin perwakilan aja nggak apa-apa, untuk menyampaikan kesan dan hasil serta ataupun hasil kegiatan dari BKP kita. Dan kayak gitu, dia kan memang Udah. Apa namanya? Oh, Ya udah nih. Dia tunggu. kalau enggak Kesan saya kok menang ya. ya. Coba. Oh enggak, mobil besar. Baik, untuk saudari silakan. kesan saya Enggak, udah di sini. Tunggu dulu. Kuat aja suara yang ngomong. Kuat aja. Udah, pas.
pengalaman saya di sini saya dapat pembelajaran bahwasannya menurunnya minat belajar dari pasca pandemi ini nggak menurunkan semangat saya, sangat mempengaruhi semangat saya karena masih banyak di luar sana masih membutuhkan pendidikan yang sama seperti. Baik, terima kasih untuk saudari. Teman-teman, apakah kalian bisa memberikan saya saran kapan kita bisa memulai kegiatan BKP lagi? Nah, silakan untuk saudari. Mungkin saran saya ya, kita melanjutkan bimbingan kelompok ini lagi, bisa besok mungkin ya, tepatnya pada hari Kamis. Mungkin kita bisa di Fakultas Ilmu Pendidikan aja pukul 1 siang. Baik, terima kasih saudari. Nah, sebelum diakhiri, apakah teman-teman punya pesan ataupun harapan? Baik, Harapan saya untuk kedepannya supaya kita itu lebih tahu mengenai pembelajaran yang metode-metode pembelajaran yang lain agar dapat memaksimalkan pembelajaran meskipun dalam keadaan yang tidak mendukung. baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan doa ya teman-teman. Doa di sini saya pimpin secara Muslim, yang untuk non-Muslim silakan doa menurut kepercayaan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan bimbingan kelompok dengan topik minat belajar menurun pasca pandemi. Terima kasih atas kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui dari faktor menurunnya minat belajar pasca pandemi, dampak serta solusi ataupun cara menyelesaikan masalah menurunnya minat belajar pasca pandemi ini. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini menjadi membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang telah kami bahas tadi. Menjadikan kami manusia yang lebih bertanggung jawab, dan bimbinglah kami ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah kami pelajari hari ini menjadi sebuah amal untuk kami dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, mungkin kita bisa nyanyi bareng-bareng teman-teman. Noah Bumi Silakan. nyanyi. Tunggu lah, laptopnya kan lomot habis gitu-gituin. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Aku nggak lupa. Mimpi tadi, kejar mimpi. Siapa nggak tahu itu. Is nengok lu sayang kita main di Bali Sweet Love You. Sabar nak. Aku nanti berapa bait langsung dia yang dapat ya. Andaikan aku bisa jauh Berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri kejar mimpi dan terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Ini tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Sampai
Dunia ini tak